Makanya emang kita dari DPRD berinisiatif bikinkan Perda LP2B untuk melindungi lahan pertanian. Karena untuk apa? Secara existing bahwa masyarakat kita ada yang bermata pencaharian di sana, dan kita juga tentu butuh produk pertanian. Kaitan dengan Raperda yang emang hari ini belum rampung, Kak. Raperda rencana tata ruang. Harusnya LP2B hari ini gantung. Bukan menggantung, Kak. Ini masih mengacu terhadap rencana tata ruang tahun 2012. Yang sekarang? Iya, yang sekarang menjadi patokan itu Perda tata ruang tahun 2012. Karena Raperda 2025 itu belum rampung dan belum ada pengesahan. Artinya, ketika LP2B ini harus diimplementasikan, artinya harus sinkronisasi dengan Raperda atau Perda yang 2025. Supaya apa? Karena ini jenjangnya panjang, Kang. Ketika ada izin untuk melakukan perdagangan dan sebagainya, kita pun nggak bisa misalkan melarang atau menutup, karena kami udah berizin loh ini. Tetapi ada yang bermasalah di kasus yang sekarang lagi diperbincangkan, itu masalah PBG. Itu yang harus dikejar ya, gitu. Karena ini dari PBG ini bisa ntar ke LSD lah, ke LH lah, itu pasti nyambung ke sana, gitu. Ketika masalah PBG-nya itu dikejar, karena gini, izin untuk dagangnya ada, tapi tempatnya ini ya di bangunan yang ilegal lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, salam budaya. Namo Buddhaya. Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, yuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Rahayu. Baik, dalam kesempatan ini di channel Pikirkan Rakyat, bukan Pikiran Rakyat kan? Pikirkan Rakyat. Kita kedatangan tamu terhormat dari wakil kita, anggota Dewan Komisi 1, Kang Gilman Mawardi SPD. Waalaikumsalam. Dan yang satu lagi yang memang beliau ini salah satu penggiat dari pertanian, salah satu pemerhati juga. Beliau adalah Kang Irwan Supriyadi, atau lebih kita kenal Kang Iwok. Selamat sore, Kang. Baik, dalam kesempatan ini kita akan mencoba membicarakan perihal tentang swasembada pangan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita terkait ketahanan pangan, Kang. Dan di samping beliau juga anggota Dewan Komisi 1, beliau juga Ketua HKTI ya, Kang ya? Ketua HKTI Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota Tasik ya, Kang. Nah, ini terkait ini, Kang, terkait ketahanan pangan dan swasembada pangan, sejauh mana peran HKTI? Kita buka aja dulu ya. Peran HKTI untuk Kota Tasikmalaya menjaga ketahanan pangan di Kota Tasikmalaya, Kang. Gimana tuh, Kang? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya emang dijadikan atau diamanahi menjadi ketua HKTI ini baru 3 bulan ini. Dan kita belum ada pelantikan, baru ada penumbuhan.
Oh, Rencananya kita lagi memberikan surat kepada Pak Wali untuk pelaksanaan pelantikan HKTI. oke. Terkait program ataupun peran HKTI untuk swasembada pangan atau ketahanan pangan. Tentu seperti yang kita ketahui bahwa HKTI itu hadir untuk menyatukan kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas pertanian yang ada, dan tentu itu untuk memperjuangkan kepentingan para petani, untuk mensejahterakan para petani. Sebagaimana kita ketahui bahwa peran petani ini sangat vital, ya, karena kita semua ini dari mulai bangun sampai tidur lagi kita selalu butuh produk-produk pertanian. Kalau para petaninya tidak kita perhatikan, ini tentu akan menjadi bencana untuk kita semua. Ketika tidak ada para petani, ketika otomatis tidak ada petani, tidak ada produk pertanian. Di sisi lain kita itu sangat butuh produk-produk pertanian. Ya. Oleh karena itu para petani ini harus diperjuangkan, harus tentu diperhatikan karena peran mereka itu sangat sentral. Di sisi lain juga kita melihat fakta di lapangan bahwa para petani itu dalam kesejahteraannya itu emang di bawah ya rata-rata itu di garis kemiskinan. Kalau kita berbicara data statistik aja di Kota Tasikmalaya itu ya orang yang miskin itu rata-rata itu kebanyakan para petani seperti itu. Oke Kang, kita potong ya, kita ngobrol aja lah, kita ngobrol nyantai saja. Nah, kalau memang petani seperti itu kan, petani itu tidak ketika berbicara petani pasti berbicara lahan, Kang. Artinya lahan pertanian. Nah, lahan-lahan pertanian yang ada di Tasikmalaya ini, di Kota Tasikmalaya ini, kelihatannya masuk ketahanan pangan dengan lahan-lahan adalah misalkan salah satu kasus mungkin ya. Salah satu kasus ada penyerobotan lahan pertanian misalkan yang diperuntukkan untuk pertanian tiba-tiba beralih fungsi. Nah, gimana tuh Kak? Emang di kita itu didesain atau kita itu adalah Kota Tasikmalaya berbentuk kota. Tapi kita juga melihat bahwa potensi pertanian dan juga masyarakat kita Kota Tasikmalaya yang bergelut dalam bidang pertanian masih banyak secara existing. Yang jadi masalah itu lahan. Ketika lahan pertanian itu semakin mengurang atau juga semakin kecil, ini kan jadi permasalahan bagi mereka. Sehingga kita kemarin di DPRD membuat Perda Perlindungan Lahan Pertanian LP2B, dan kita sudah menyepakati bahwa di Kota Tasikmalaya itu ada 1.300 hektar yang tidak boleh dialihfungsikan, itu dilindungi berdasarkan Perda. Otomatis kita itu punya modal untuk dunia pertanian itu setidaknya itu 1.300 hektar di Kota Tasikmalaya untuk lahan pertanian dan itu tidak boleh dialihfungsikan. Itu perdanya udah dibuat tahun kemarin 2024, dan kebetulan saya juga masuk menjadi salah satu anggota pansus. Perda ya Kang. Nah, kenyataan di lapangan ada loh Kang. Di Kota Tasikmalaya itu ada sebuah kasus yang memang menarik dan ini agak mencuat juga di masyarakat gitu. Ketika peralihan lahan yang sebetulnya itu lahan pertanian tiba-tiba dipakai untuk lahan, katakanlah dalam tanda petik lahan bisnis. Nah, sementara Perda sudah muncul, berarti ada konsekuensi logis tuh Kang. Apa tuh? Ketika aturan itu dilanggar, otomatis ada konsekuensi. Betul.
Pasti. Dan itu ya bagian penegakan hukum yang harus ditindak di sana. Gitu kan. Kalau urusan kan Satpol PP. Betul. Ini tentu DPRD harus Betul. supaya perda itu benar-benar berjalan. Kalau misalkan tadi emang ada case, ada kasus, di mana lahan pertanian apakah emang kita harus juga dipastikan bahwa dari lahannya lahan sawah yang dimiliki atau tidak. Karena dalam perda itu yang menjadi lahan yang dimiliki itu dari jalan itu ketentuan itu sekitar 100 meter. Jadi yang pinggir jalan itu otomatis tidak termasuk lahan sawah yang dimiliki kalau berdasarkan tapi ada juga yang punya itu yang disebut LSI lahan sawah dimiliki. Mungkin itu masuk di itu, tetapi kalau di P2B di Perda lahan perlindungan itu Lahan pertanian pangan berkelanjutan ya, gitu ya. LP2B ya. Itu aturannya itu dari pinggir jalan itu 100 meter. Karena kalau kita hitungannya ketika itu lahan sawah di pinggir jalan itu sangat sulit untuk dibentang. Sehingga yang kita sepakati itu emang dari pinggir jalan itu sekitar 100 meter dan itu luasannya itu emang harus ada hamparan yang luas. Oke. Kita ngobrol aja nih. Nah, begitu Kang Yo, ada temuan di lapangan misalkan tentang persoalan tadi karena memang berita ini tidak mencuat. Yang konon katanya kalau misalkan ada pengalihan fungsi itu harus ditukar kalau tidak salah ya. Gunung gini lah ya. Ada dalam aturan itu. Ya. Terima kasih Kang Pat. Kita ngobrol aja supaya clear gitu. Ya. Terima kasih Kang Pat atas undangannya pada siang hari ini. Kita bertemu juga, alhamdulillah ketemu dengan wakil rakyat kita, Pak Dirman yang dari Komisi 1 ya. Komisi 1 kebetulan mungkin baru pertama kali Kang. Iya. Sadapil aja. Iya, udah. Siap. Oke. Tadi Kang menarik nih ketika tadi bicara masalah ketahanan pangan. Apalagi Presiden kita Pak Prabowo sudah mencanangkan bahwa swasembada pangan di kota Tasik terus Indonesia ini harus cepat bergerak. Nah, bahwasanya TNI, Polri sudah mulai bergerak nih, mereka membuka lahan lah. Kan itu. Nah, tadi apa yang disampaikan Kang Pahat kaitan dengan ada persoalan yang kebetulan mungkin tadi juga sebetulnya sudah diulas oleh Pak Gilman, juga diulas bahwa lahan sawah yang dilindungi itu kalau secara kacamata barusan bahwa seolah-olah ini ada terpisah LSD dengan LP2B. Nah, tapi dan ini perlu juga diluruskan Kang. Perlu diluruskan bahwa lahan sawah dilindungi itu tidak bisa dipisahkan dengan LP2B. Kan gitu. LSD ini lahan sawah dilindungi itu emang ditetapkannya Kang itu oleh kementerian. Ada Menteri ATR BPN. Dan itu ditetapkan. Untuk Provinsi Jawa Barat itu ada berapa ribu hektar. Itu termasuk Kota Tasikmalaya kan? Nah, kemudian LP2B. Nah, LP2B itu merujuk terhadap undang-undang. Ada undang-undang kaitan dengan lahan pertanian berkelanjutan juga. Kalau nggak salah gitu. Nah, LP2B itu lahir. Kebetulan, Kang,
Ini ada sedikit cerita nih kaitan dengan LP2B, ya Kang. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah, Kang, 2015, waktu itu era kadisnya itu Pak siapa yang udah pensiun nih? Nah, yang udah pensiun. Siapa tuh? Pak Deddy Miskat. Pak Deddy Miskat. Itu 2015. Kebetulan waktu itu kita ketemu, diskusi lah. Karena ada teman-teman dari aktivis mahasiswa yang emang peduli terhadap pertanian. Waktu itu terjadi alih fungsi lahan yang emang sangat signifikan. Yang tadinya berapa ribu hektar, sehingga dalam durasi waktu dengan singkat itu habis, kan. Sehingga kita diskusi lah dengan Pak Deddy Miskat waktu itu. Nah, sampai waktu itu setelah diskusi, kebetulan bahwa kita akan melakukan studi banding kaitan dengan Raperda LP2B. Waktu itu, Pak Deddy Miskat mengajak pada saya, Kang, wayah nak Kang kudu milu. Kalah Kang urusan jeung saya, cik Amit ya kan gitu. Nah, karena kita juga butuh perwakilan dari masyarakat. Karena yang berangkat ke sana itu ada juga dari teman-teman DPRD waktu itu, Kang. Teman-teman DPRD, terus dari bagian hukum juga dari Pemkot, Kang. Terus ada juga dari Dinas Pertanian waktu itu. Kalau nggak salah Pak Hendra juga yang sekarang Kadis PU, waktu itu ikut, Kang. Karena waktu itu mereka masih kasih, beliau itu kasih di perikanan. Bu Anissa belum kabin, masih kasih juga di ketahanan pangan waktu itu. Kita berangkat, Kang. Waktu itu ke Kabupaten Lombok. Waktu itu sesampainya di Kabupaten Lombok, kita ketemu dengan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok. Diterimalah di sana, kita audiensi. Apa sih tujuan dari kita warga masyarakat Kota Tasikmalaya studi banding ke Kabupaten Lombok. Kan gitu. Tujuannya untuk apa? Yaitu studi banding kaitan dengan rencana Perda LP2B. Waktu itu, Kang. Nah, di Kabupaten Lombok yang menjadi sumber pendapatan asli daerah itu bukan di dalam sektor wisata saja. Tapi lahan pertanian juga mereka menjadi sebuah PAD. Tapi apa persoalannya? Sehingga mereka bisa menjaga kaitan dengan lahan-lahan yang emang dilindungi. Nah, waktu itu, Kang. Setelah kita diskusi bahwa sebetulnya Kabupaten Lombok juga belum ada perda. Ya itu, belum ada perda di Kabupaten Lombok waktu itu, Kang. Nah, saya juga kan, kenapa kita harus studi banding ke Lombok? Sementara di Lombok juga belum ada perda. Tapi Kabupaten Lombok pernah mengajukan perda inisiatif ke DPRD Kabupaten Lombok. Tapi DPRD Kabupaten Lombok belum bisa mengeluarkan atau menyetujui rancangan perda inisiatif tersebut gitu, Kang. Nah, artinya terjadilah diskusi yang cukup panjang karena emang kalau kita melihat kultur, Kang. Kultur Lombok dengan kultur Kota Tasik itu berbeda. Tapi kenapa mereka bisa menjaga? Kan gitu. Walaupun mereka belum punya perda, tapi poinnya sederhana, Kang. Koordinasi dan komunikasi antar OPD. Kan gitu. Kenapa lahan-lahan sawah di sana, lahan pertanian mereka bisa terjaga? Mereka sebetulnya tidak menghalangi investasi. Tapi ada regulasi yang mengatur. Kan gitu. Dan regulasi itu atas kesepakatan dari tadi yang itu. Misalkan gini, Kang, salah satu contoh, ada lahan, itu lahan hijau,
otomatis kan ada rekomendasi nih yang harus dikeluarkan hasil analisa Dinas Pertanian. Dan itu sebagai bahan rujukan untuk memperoleh izin. Misalkan ketika akan membangun apa, dengan jenis usaha apa, dengan skala luasan berapa, kan gitu. Nah, itu ada tata ruang. Tata ruang itu menjadi paku, Kak. Patokan tata ruang tersebut. Sehingga ketika lahan yang sudah direkomendasi bahwa ini lahan hijau, kan gitu, tidak boleh untuk dibangun, tapi dengan skala. Misalkan luasannya besar, kan gitu, untuk jenis usahanya seperti apa, itu tidak akan dikeluarkan izin tersebut. Apalagi kalau kalau melihat kasus di kita waktu itu, Kang, banyak lahan-lahan seperti sawah, bukit itu dijadikan perumahan. Nah, kita kasusnya seperti di sana. Kalau di Lombok seperti apa? Oh, kita tidak akan mengeluarkan rekomendasi ataupun izin kalau luasannya itu melebihi daripada 1 hektar. Kan itu. Nah, tapi fakta ketika diimplementasikan di kita, yaitu persoalannya. Persoalannya apakah Dinas Pertanian itu rekomendasinya hanya sebatas catatan administrasi? Misalkan akan mengajukan untuk bangunan perumahan. Misalkan di sana ada memakai lahan hijau ataupun lahan sawah. Kan seperti itu, Kang. Otomatis secara tidak langsung bahwa Dinas Pertanian juga dilibatkan. Artinya apa sih kajian dari Dinas Pertanian? Oke, ketangkep poinnya. Kang, gimana tuh, Kang? Ada kasus seperti itu, Kang? Ya. Di kita tuh memang kejadian seperti itu, Kang. Oke. Pemerintah itu kan pijakannya itu dari regulasi ya. Aturan lah ya. Dari aturan. Ya. Tadi emang ada sawah yang dilindungi atau LSD yang dikeluarkan oleh kementerian. Itu kalau nggak salah itu 3.600 hektar di Kota Tasik. Gitu. Terus kita bikin perda untuk mengukuhkan, untuk menguatkan sehingga ini akan menjadi landasan kita. Luas lahan yang akan kita lindungi itu berdasarkan kepentingan kita, ya. Kalau LSD itu kan berdasarkan kacamata kementerian, gitu. Ketika LP2B itu emang produk lokal pemerintah daerah dan itu menjadi sebuah kesepakatan antara pemerintah di daerah baik eksekutif maupun legislatif yang bentuknya perda. Karena memang dihitung dengan kultur yang tadi itu ya, di kultur yang berbeda-beda. Mungkin LP2B itu LP2B antara Lombok atau Bali dengan Tasik akan beda mungkin. Yang pertama dalam segi bentuk juga kita kota bukan kabupaten. Kota identik itu kota jasa dan perdagangan. Dan dari mulai kota berdiri, visi misi wali kota itu selalu berbicara perdagangan dan jasa dan juga industri, gitu. Meskipun pada faktanya secara existing bahwa lahan pertanian itu sangat kita butuhkan dan memang ada, gitu. Dan harus diingat, Kang, bahwa masyarakat Kota Tasik itu tidak semuanya tadi dibilang masih ada karakter masyarakat yang memang rasa pedesaannya mungkin kerasa, kayak misalkan Taman Sari, Burbaratu dan sebagainya. Dan pekerjaan pokoknya pasti ke sana, Kang. Artinya tadi apa yang dikatakan oleh Kang tentang perlindungan itu walaupun untuk kota, saya pikir itu masih relevan. Makanya emang kita dari DPRD berinisiatif bikinkan Perda LP2B untuk melindungi lahan pertanian. Karena untuk apa? Secara existing bahwa masyarakat kita ada yang bermata pencaharian di sana, dan kita juga tentu butuh produk pertanian. Dan kita sepakati waktu itu LP2B-nya sebetulnya 860 sekian hektar, tetapi dikoreksi oleh provinsi jadi 1.300
ribu hektar. Ya. Ya, 1.300 hektar. Nah, meskipun di LSD-nya itu 3.000-an. Gitu. Oke. Nah, ketika itu ada, tentu harus menjadi acuan pemerintah dan juga masyarakat semua. Betul. Aturan itu, karena aturan itu mengikat, gitu kan. Terkait misalkan di daerah yang lain, misalkan oleh Kang Iwo. tadi ya disampaikan ada studi banding ke sana, gitu. Itu sebagai sebuah referensi, oke, gitu kan. Tetapi apakah emang bisa kita Diterapkan di sini pas? ya secara utuh gitu di sini gitu, itu kan perlu kajian dan perlu Iya. pembahasan yang komprehensif saya kira gitu. Nah, yang tadi berbicara case bahwa ada sawah yang dilindungi yang dipakai untuk misalkan Perdagangan. kepentingan perdagangan, Iya. gitu. Saya kira kan udah jelas itu ada aturan yang dilanggar. Yang pertama itu PBG-nya nggak ada, gitu kan. Ketika berbicara misalkan PBG berarti ada tahapan. Ini kan, apakah lahan ini emang betul-betul clear ya, bukan termasuk sawah yang dilindungi. Kalau ini termasuk sawah yang dilindungi, ini bagaimana kan? Nah itu. Gitu. Nah, kan ada aturan yang mengatur itu harus seperti apa. Itu harus ada misalkan izin ya dari kementerian misalkan, atau ada regulasi yang mengatur itu gitu, supaya itu bisa misalkan dialihfungsikan. Kalau di LP2B kan, ketika misalkan yang bisa merubah lahan sawah itu yaitu program strategis nasional, itu kita tidak bisa nawar-nawar kan, nggak bisa nolak ketika ada program strategis nasional. Tetapi yang harus kita lakukan bahwa sawah yang dipakai untuk lahan strategis nasional itu harus diganti. Nah itu. Gitu. Dan itu amanat undang-undang, amanat perda. Gitu. Nah, kalau LSD saya juga ini harus baca lagi nih, apakah seperti apa regulasinya, karena itu yang buat kementerian ya. Kalau di LP2B seperti itu, gitu. Yang bisa merubah alih fungsi lahan di lahan LP2B itu ketika ada program strategis nasional Atau ada aturan yang lebih tinggi daripada ini. Ya. Betul lah, kira. Nah kenyataannya Kang nih. Itu juga harus diganti. Misalkan yang dipakainya 1 hektar digantinya harus 1 hektar. Nah kenyataan di lapangan Kang, ada nih Kang kasus yang seperti itu, yang lahan itu tidak diganti Bang. Lahan tadi yang dikatakan lahan pertanian yang memang itu peruntukan untuk lahan pertanian tiba-tiba beralih fungsi. Nah konsekuensinya sampai detik ini belum ada. Sejauh yang saya ketahui, kalau yang dilanggarnya lahan LP2B belum ada. Tapi yang sekarang yang jadi viral, yang sekarang lagi dibahas itu menjadi lahan pertokoan, itu lahan LSD ya. Gitu. Itu masuknya gitu. Bukan di lahan LP2B gitu. LSD itu regulasinya yang bikin kementerian yaitu, dan itu ada regulasinya yang mengatur itu gitu. Dan itu tentu sekarang pemerintah melakukan proses terkait masalah ini, apakah ini harus seperti apa, karena tentu ini melanggar ya. Gitu. Ini termasuk sawah yang dilindungi atau LSD itu gitu kan. Dan yang jelas itu emang PBG-nya itu belum ada gitu. Tadi saya katakan ini bagaimana rekom dari dinas terkait, kalau PBG-nya nggak ditempuh kan nggak ada gitu kan. Kalau PBG-nya ditempuh pasti itu harus ada rekomendasi dari dinas terkait, dari LH, dari dinas pertanian gitu kan, untuk membuat PBG itu. Nah, tadinya saya mau masuk ke situ, tapi Akang sudah masuk ke wilayah itu. Karena ternyata kasus ini itu jadi multi Kang.
Iya. Artinya tidak hanya masuk ke wilayah tentang perlindungan, tentang perlindungan tanah, lahan tanah itu, tapi itu juga bersentuhan dengan dinas-dinas terkait. Artinya dengan itu juga pelanggaran bagi dinas dinas Indag misalkan, dinas perdagangan, terus bagi LH misalkan. Nah, itu gimana nih Kang? Ya. Ketika misalkan di kita itu kan yang jadi permasalahan sekarang itu hampir kebanyakan itu yang membangun bangunan itu biasanya tidak ditempuh dulu urusan perizinan PBG-nya. Nah itu. Nah, ketika PBG-nya enggak ditempuh, otomatis banyak yang dilanggar di sana, ya. Tetapi kalau misalkan ketika masyarakat Kota Tasikmalaya mau membangun, PBG-nya diusulkan, otomatis kan harus ada dari LH, dari pertanian dan sebagainya, otomatis itu harus ditempuh. Dan tentunya tidak ada yang dilanggar. Tetapi PBG-nya ketika tidak ditempuh, otomatis banyak yang dilanggar di sana. Seperti itu. Yang harus disalahkan siapa? Gimana? Yang harus disalahkan siapa? Ya, ini kan termasuk mungkin ya kontrol, ya kontrol dari pemerintah, termasuk di dalamnya mungkin DPRD. Meskipun kalau DPRD kan lebih kepada kebijakan kontrolnya gitu kan. Tapi ada pengawasan loh Kang di situ. Ya, oke. Ya, pengawasan itu kan sebetulnya lebih ke inspektorat. Kalau untuk urusan teknis itu, Yeah. Kalau urusan teknis yang berwenang itu adalah inspektorat. Kalau kita di DPRD itu pengawasannya itu kebijakan. Apakah kebijakannya ini udah sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan regulasi atau tidak? Ini malahan kebijakannya ini menabrak undang-undang loh Kang. Kalau dalam kebijakan menurut saya itu kan udah ada LP2B gitu kan. Oh, kesana ya tarikannya. Nah, gitu. Tetapi ketika pelaksanaannya itu tidak diindahkan atau tidak dipakai Menabrak oleh lah, masyarakat, katakan. gitu Menabrak kan? ya. Itu kan urusannya inspektorat dan juga dinas terkait, misalkan Satpol PP. Maaf Kang, jangan masyarakat Kang. Kalau masyarakat itu justru ini kena dampaknya loh Kang. Oke. Masyarakat itu masyarakat rakyat. Justru ini kepentingan setelah kita telah sedemikian rupa, kebetulan teman-teman menginvestigasi, justru ini muncul dari kepentingan yang ada irisannya loh Kang. Oke. Itu gimana tuh Kang? Sebagai wakil rakyat ya, Siap. nggak apa-apa kita Kang. Oke. Ini biasanya kan kita itu dihadapkan dalam fakta di lapangan bahwa ada pengusaha-pengusaha Ya. untuk kepentingan bisnis misalkan gitu. Itu juga melakukan berbagai macam cara. Gitu. Itu karakter dari kegiatan bisnis biasanya seperti itu kan. Termasuk kalau bisa regulasi ditabrak saja kan gitu. Tetapi ini yang harus kita tentu kuatkan itu adalah fungsi pengawasan di sana. Ya. Kalau untuk misalkan pengawasan penerapan regulasi itu adanya di Satpol PP kalau Perda kan Ya. gitu. Nah, kalau misalkan kaitan prosedur gitu kan, itu kaitannya juga dengan inspektorat gitu. Itu harus ditekan, harus didorong supaya lebih misalkan lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya seperti Oke, itu. oke. Sini Kang, tadi dibilang itu, ini yang menarik. Sebetulnya mah Akang harus bertanggung jawab dong Kang. Oke, Bertanggung jawab dengan ada di Akang itu HKTI, katakanlah seperti itu. siap. Dan itu kan haknya HKTI sebetulnya. Oke. Artinya bahwa itu harus bagaimanapun caranya, walaupun Akang misalkan bagian dari pemerintah, tapi kan Akang juga bagian dari HKTI ini. Nah, bagaimana memperjuangkan ini Kang? Oke. Gimana tuh Kang? Ya, siap. Kita sebagai HKTI ya, Oke. terlebih saya ketua HKTI, tentu kita juga harus berlandaskan regulasi tadi. Tuh. Kita tentu mengacunya ketika berbicara lahan, saya berbicara lahan LP2B, gitu kan. Itu yang betul-betul harus kita lindungi. Terus juga emang secara existing sekarang lahan-lahan pertanian juga tentu harus kita juga lindungi, jaga. Oke. Tetapi mungkin kita itu kekuatan secara hukumnya juga kan itu berbeda dengan lahan LP2B, karena lahan LP2B itu punya kekuatan hukum. Tapi lahan-lahan yang sekarang secara existing misalkan
jadi lahan pertanian tetapi tidak menjadi kawasan LP2B atau misalkan menjadi kawasan industri, kita kan nggak bisa melawan hukum. Misalkan gini, di daerah Suaka itu itu udah disepakati adalah menjadi kawasan industri di sana. Secara existing di sana banyak lahan pertanian ada, gitu. Ketika itu dibangun untuk lahan industri yang sesuai dengan regulasi, apakah saya harus misalkan menentang itu, melawan itu? Kan itu tentu kita juga melawan regulasi. Kalau kita misalkan ngotot di sana, karena itu udah sesuai dengan regulasi gitu kan. Terus yang tadi gonogini misalkan dipakai itu harus ada itu, harus ada ganti. Kalau misalkan hal yang seperti itu harus diganti kan gitu. Itu kalau lahan LP2B. Kalau lahan LP2B itu jelas dalam pasarnya, karena saya masih ingat saya yang buatnya. Itu harus ada lahan yang gantinya. Kalau yang tadi tidak ada. Kalau tadi nggak ada. Kalau misalkan tadi di kawasan industri Suaka misalkan, itu ada sawah. Yang tiba-tiba jadi bangunan. Tiba-tiba jadi pabrik. Ya. Itu Tidak ada kewajiban. Untuk misalkan diganti di mana nggak ada. Itu Kang, berbicara regulasi ya. Oke. Kang, temuan di lapangan gimana Kang? Temuan di lapangan tentang LP2B, tentang dalam tanda petik tentang penyerobotan lahan kan? Akan gimana nih ngeliatnya? Mumpung ada wakil kita supaya nanti itu bisa dibawa ke sana sebagai bahan lah, minimal sebagai bahan atau kasuistik yang ada di masyarakat gimana tuh? Ya Kang, tadi betul karena Pak Ilman juga bahwa LP2B itu produk daerah, sehingga LSI ini produk kementerian. Kan gitu Pak. Artinya ada dua ranah yang emang berbeda. Tapi itu tidak terpisahkan sama produk hukum. Ya. Ketika tadi LSD bahwa ini yang mengeluarkan aturan itu kementerian, yang menetapkan lawasan lindung itu kementerian. LP2B kan gitu. Ini produk daerah, tapi rujukannya tetap terhadap regulasi yang lebih tinggi karena ada undang-undang. Perda itu hanya sebatas implementasi, menerapkan aturan yang lebih tinggi gitu kan gitu. Nah, SD juga sama persis kan. Kalau menurut kacamata saya nih, nah kenapa kemudian dan ini kalau menurut saya kan, ini kan 2025 baru tercetus. Berdirinya itu mulai 2021 kan. Miris nggak? Miris. Kalau toh ini emang terus dibiarkan. Kan gitu kan? Nah, 2021 sampai 2025 ini jenjangnya bukan 4 hari kan, 4 tahun. Durasi waktu nih. Ya. Apakah selama 4 tahun tidak ada fungsi pengawasan, fungsi pengendalian? Apakah emang pura-pura tidak tahu? Bencarang nih cek bahasa orang Sunda gitu berkang. Bencarang apa itu nyaho. Lamun eureuriak pasti bakal perhatikan. Nah, dengan turun waktu yang lama 4 tahun, baru hari ini muncul persoalan. Dan yang lebih lucunya lagi, ini sudah lempar kan. Cek A gitu, cek B gitu. Jadi mana yang harus menjadi panutan untuk warga masyarakat. Jadi jangan sampai yang saling lempar itu dinas berarti. Ya gitu kan. Dinas terkait. Ya, jadi jangan sampai kan gini kan, masyarakat berstigma ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Karena apa? Ini seolah-olah ada pembiaran. Kan gitu kan? Enak ya we kan, logika. Nah, ketika masyarakat letih, nah masyarakat kecil lah, pelaku UMKM kecil, skala kecil, diwajibkan untuk memperoleh izin. Ribet kan? Kan gitu. PKL. Ya, dengan tiba-tiba karena melanggar perda digusur. Nah, ieu kapitalis
para laba, usaha besar. Oh, kenapa? Jadi masih ada kompromi. Nah, ketika misalkan persoalan-persoalan ini dikedepankan kompromi, berarti di sini ada apa? Berarti konspirasi yang emang terselubung gitu lah. Lantas kemudian mereka itu berpihaknya kepada siapa? Apakah terhadap rakyat? Tapi rakyat yang mana? Kalau berbicara aturan, pelanggaran, sanksi jelas. Karena setiap aturan itu berarti ada sanksi. Entah itu sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Kalau menurut kacamata bahwa LSD itu yang mengeluarkan itu dari kementerian, kan gitu kan. Terus itu bisa dikonversi. Misalkan akan mengajukan bahwa lahan yang sudah ditetapkan oleh kementerian itu lahan sawah dilindungi. Sebetulnya itu bisa dikonversi, Kak. Diajukan nanti kementerian yang emang mereka mengeluarkan bisa ataupun tidak. Nah, tadi berbicara LP2B sama. Ketika lahan yang emang sudah dilindungi tapi ini dialihfungsikan untuk pengganti, LSD juga sama, kan? Secara kacamata saya. Kalau berbicara aturan. Kalau emang tidak ada pengganti, loh kenapa judulnya lahan sawah dilindungi? Loh, saya ganti, kan? Lahan sawah dibiarkan gitu, kan? Benar tuh, kan? Oke. Logika gitu, kan? Nah, tadi betul bahwasanya ketika emang di kita, contoh tadi LP2B, sebetulnya ini perlu juga emang harus disinkronkan, kan? Kaitan dengan Raperda yang emang hari ini belum rampung, kan? Raperda rencana tata ruang. Harusnya LP2B hari ini Gantung. bukan menggantung, kan? Ini masih mengacu terhadap rencana tata ruang tahun 2012. Yang sekarang? Iya, yang sekarang menjadi patokan itu Perda Tata Ruang tahun 2012. Karena Raperda 2025 itu belum rampung dan belum ada pengesahan. Artinya, ketika LP2B ini harus diimplementasikan, artinya harus sinkronisasi dengan Raperda atau Perda yang 2025. Supaya apa? Karena ini jenjangnya panjang, kan. 2025 sampai 2000 berapa? Kan gitu. Nah, ini harus sinkron. Kaitan dengan apa? Tadi ketika misalkan karena wali kota sebelumnya bahwa kota Tasik ini jadi industri dan perdagangan. Kan gitu. Yang sehingga Jalan Suaka dan Masudi itu masuk nah, area pergudangan. Kan gitu. Tapi di sana ada yang emang lahan sawah. Terus kita tidak bisa jadi apa-apa. Betul. Kita tidak bisa jadi apa-apa. Karena itu sudah ditetapkan dengan tata ruang. Dan itu kawasan emang untuk pergudangan dan industri. Nah, sehingga muncullah hari ini yang 2024 LP2B Perda. Kan gitu. Artinya Perda LP2B ini harus mengacu dengan durasi jauh, Kang. Kalau emang dengan Perda rencana tata ruang yang 2012, akhirnya 2025, kan? Di 2000 berarti 12 tahun. Kan gitu. Makanya ketika tadi ini bagaimana yang existing? Karena aligus existing harus dibangun, kan? Kalau mungkin ditetapkan. Kan gitu. Nah, tapi ini perlu juga emang ketika LP2B hari ini sudah terbit. Nggak tahu di perwalkotnya sebagai regulasi pelaksana teknis sudah keluar ataupun belum. Oke. Kan gitu, Kang. Kita tinggal nanya yang Ya, kan gitu ya. Terus rencana tata ruang 2025 sampai 2000 sekian. Kan gitu. Artinya ini harus klop. Ya. Harus klop. Jadi jangan sampaikan nanti ini ada apa ya? Ada minor. Ya. Kan gitu tuh, sehingga tersinkron dengan LP2B. Sementara tata ruang kan jangka panjang gitu, Kang. Maksudnya kota Tasik berkeharap. Nah gitu, Kang. Nah, terus tadi juga emang menarik nih ketika tadi berbicara masalah ada
gerai minimarket yang emang sama sekali hari ini pasti beroperasi. Tidak ada tindakan. Oke. Kan gitu kan? Ya. Terus muncullah bahwa itu masuk dalam dugaan nih, baru dugaan ya. Lahan sawah yang dilindungi. Nah, dari siapa sumber itu lahan sawah dilindungi? Dari tata ruang. Oke. Berarti dari awal mereka sudah mengajukan permohonan. Betul nggak, Kak? Sudah melakukan permohonan, kan cuma tata ruang tidak akan mengeluarkan. Tetap dibangun. Karena apa? Menyarankan bahwa ini harus diproses. Karena ini masuk LSD. Proses mekanismenya untuk LSD bukan kewenangan pemerintah daerah, tapi harus kementerian. Itu saran, Kang. Ya, ini sedikit cerita nih. Oke. Nah, saran. Tapi ini tidak dilaksanakan, Kang, oleh si pelaku usaha tersebut. Bangun aja bro. Dibangun. Pertanyaannya, lantas yang memberikan syarat itu tidak melakukan tindakan siapa? Pemerintah, kan? Ini tidak ada tindakan, kan? Sampai hari ini Beroperasi. 2025 itu 2021 kan berdiri, kan? Dan saya tahu, karena saya mengikuti, Kang, dari mulai pembangunan Jalan Lingkar Utara saya mengikuti, dari mulai proses pembangunan saya mengikuti, kan gitu, kan? Makanya sedikit ini saya tahu bahwa kondisi itu apa sih persoalannya sih, sehingga pemerintah daerah tidak berdaya, itu bisa gunakan nih, kan lucu, kan, ketika SP1, SP2, SP3 artinya PUTR sudah melaksanakan sesuai kewenangan fungsi wasda, Pol PP tidak bertindak. Pol PP berbicara pasal rekomendasi. Loh, ini kan terjadi bahwa ada disharmonisasi antara OPD. Oke. Saya kenal. Lantas kemudian kalau emang ini terus berlarut, Kota Tasikmalaya ini mau dibawa kemana, Kak? Artinya ini kasus, saya rasa bahwa ini kasus yang emang kecil, Kak. Gede. Kalau menurut saya dampaknya. Ya, kalau saya menurut pandangan saya, ini kasusnya kecil nih. Kecil. Belum besar, belum. Dan ini harus menjadikan sebuah sampel. Ya. Pilot project. Sampel apa? Sampel balik pemerintah. Berani dan tidak. Berpihak dan tidak. Artinya berani nggak menindak dengan tidak pandang bulu, berpihak terhadap masyarakat kecil, kan gitu, kan? Ayeuna wae misalkan contoh lah, kan, banyak ari KPKL wani fotolotot diakut kan seperti itu. Oke. Hari ini waralaba, Kang, waralaba ya. Ya. Dan rumor bahwa kepala toko di sana mereka tidak tahu bahwa saya di sini cuma ditugaskan sebagai kepala toko. Dan proses izin saya tidak tahu. Oke. Udah ketangkep Kan poin. lucu, kan, atau? Oke, udah ketangkep. Begitu, kan? Ya. Apa namanya, kondisi di lapangan, artinya kondisi masyarakat seperti itu. Nah, ternyata memang kita masih dijajah. Ya. Artinya masih dijajah oleh kapitalis-kapitalis yang memang kalau menurut saya kurang ajar. Oke. Bisa masuk ke sendi-sendi aturan. Oke. Sementara aturan itu benar bahwa di negara kita itu aturan atau hukum ke bawah itu tumpul. Jadi tumpul, Ya. tajam ke atas, tumpul ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Artinya yang dirugikan masyarakat. Nah, gimana nih, Kang? Kondisi itu, Kang? Ini Harus bertindak aja, Kang. Artinya harus dijadikan bahan untuk di DPR nanti, kan? Oke. Kasus seperti itu. Oke. Gimana? Yang pertama secara fakta bahwa permasalahan yang sangat krodit di negeri ini termasuk di kota ini masalah hukum, kan, kita ya. Penegakan hukum lemah. Tadi kami juga udah menyampaikan tumpul ke atas, tajam ke bawah seperti itu. Ketika ada case yang sekarang lagi viral terkait masalah
ditenggarai itu kan, bahwa itu lahan LSD dibangun menjadi lahan atau tempat perdagangan, itu tentu aparat penegak hukum ini harus melakukan turun dan investigasi, ya, tegakkan aturan, tegakkan hukum di sana tanpa pandang bulu, betul. Cuma yang menjadi kadang-kadang dilema terkait masalah minimarket lah, taruh seperti itu. Warung Sebetulnya, waralaba lah ya. Warung waralaba. Di kita itu ada perdanya sebetulnya, ya, terkait masalah itu. Tetapi ketika untuk diaplikasikan sampai saat ini belum bisa maksimal karena izin waralaba itu, perdagangan minimarket dan sebagainya itu sekarang itu pakai sistem SOS, langsung upload turun izin, gitu, dari sana, dari pusat. Ketika ada izin untuk melakukan perdagangan dan sebagainya, kita pun nggak bisa misalkan melarang atau menutup karena kami udah berizin loh ini, gitu. Tetapi ada yang bermasalah di kasus yang sekarang lagi diperbincangkan, itu masalah PBG. Itu yang harus dikejar, ya, gitu. Karena ini dari PBG ini bisa ntar ke LSD lah, ke LH lah, itu pasti nyambung ke sana, gitu. Ketika masalah PBG-nya itu dikejar. Karena gini, izin untuk dagangnya ada, tapi tempatnya ini ya di bangunan yang ilegal lah, gitu. Oh, parah. Kira-kira kan gitu kan kasusnya itu. Nah, tentu ini harus Pidana loh, Kang. Iya. Ini kan harus diinvestigasi oleh bagian hukum. Tentu ini ranah hukum, gitu kan. Saya tentu mendorong lah untuk penegak hukum ini untuk benar-benar melakukan investigasi dan penindakan kalau emang betul-betul melanggar. Kan kalau kita itu melakukan atau membuat atau mengambil prinsip praduga tak bersalah misalkan, gitu. Ya. Itu kan ditenggarai hal-hal seperti itu, dan aparat hukum harus melakukan investigasi. Kalau emang ada tindakan melawan hukum, tegakkan hukum. Atau aparatur hukumnya sudah masuk angin kan? Ya, itu kan masalah lain. Ya, Ini betul, masalah betul. Tadi saya katakan ini masalah yang kredit di bangsa ini. Betul. Kita dipertontonkan tiap hari. Betul. Hakim-hakim, ya. Betul. Apalagi misalkan di EMA Ya. di mana. Ya. Itu kan luar biasa. Ya. Ini kan kasus lain, masalah lain, gitu kan maksudnya. Ini ada nggak hubungannya dengan pemimpin? Misalkan pemimpin bisa menyelesaikan ini, taruh misalkan wali kota dengan kekuatan diskresinya misalkan, atau dengan kekuatan absolutnya misalkan, mungkin nggak? Nah, dengan aturan seperti ini tiba-tiba oke lah, ini kita ambil alih, tutup misalkan, mungkin nggak? Karena kan beliau punya hak istimewa untuk masyarakat Tasik bila perlu misalkan dengan fatwa misalkan atau dengan surat, oke ini legal dan sebagainya, ini tutup, mungkin nggak? Ini yang pertama, wali kota itu ketika bertindak apapun harus berdasarkan guidance regulasi yang berlaku. Ketika berbicara masalah atau ini menyangkut masalah hukum, seharusnya wali kota tidak intervensi karena itu ranah penegak hukum. Tetapi kalau misalkan mendorong boleh, kalau mengintervensikan nggak bisa. Ya tuh. Wali kota misalkan memberikan dorongan, himbauan, lakukan investigasi. Ya. Kalau misalkan terbukti itu menyalahi aturan hukum, tindak secara hukum. Emang wali kota bisa melakukan dorongan seperti itu. Oke. Gitu. Tetapi kalau untuk intervensi, ya, secara hukum nggak bisa. Betul. Gitu. Ya minimal merekomendasikan ke APH katakanlah seperti itu, ke aparat hukum bahwa ini harus dituntaskan setuntas-tuntasnya. Mungkin ya kalau begitu ya. Kalau itu emang dalam kewenangannya saya kira.
Ini menarik nih Kang, yang itu yang tadi apa? Yang minimarket, bahwa minimarket itu sebetulnya sudah ada regulasinya. Saya juga sempat bocor-bocor bahwa antara apa nih warung waralaba yang satu dengan waralaba yang dua itu harus ada jarak, betul kan ya? Oke. Harus ada jarak dan juga memperhitungkan tentang apa? Memperhitungkan tentang pasar tradisional segala macam. Ini konkretnya Kang di kita Kang. Betul. Ya, harus gimana nih Kang? Iya. Karena Karena emang- tadi itu ya yang apa izin SOS. Ya, jadi si Perda ini nggak berdaya ketika misalkan sistem perizinannya sekarang itu terpusat. Di sisi lain emang memudahkan perizinan. Tadi kan dikeluhkan oleh rekan kita misalkan ini izin ini kan susah dan sebagainya. Sekarang dimudahkan dengan sistem SOS. Konsekuensinya semuanya sekarang itu ketika melakukan perizinan itu melalui upload dan kita tidak tahu proses itu sehingga tiba-tiba turun izin. Ketika turun izin kita nggak bisa kan, misalkan kita tutup ini nggak boleh dan sebagainya. Ya. Oh ya, sempat kita ngobrol kopi kebetulan dengan Kayu bahwa munculnya itu maka muncul rumah-rumah ya, rumah-rumah yang tiba-tiba menjadi apa namanya, menjadi pasar atau menjadi warung waralaba mungkin itu ya. Itu bahaya. Jadi gini Kang, Gimana Kang? menambahkan mungkin Kang, betul bahwa persoalan yang hari ini yang menjadi persoalan yang muncul lah, yang waralaba yang ada di dalam kita itu. Betul, artinya kita tidak mempersoalkan kaitan siapapun yang mau investasi di kota Tasik, karena kota Tasik itu plural. Plural. Siapapun Nah, boleh, gitu. ya. Nah, Investor siapapun. bebas. Betul. Tapi ada kaedah hukum, aturan, regulasi yang harus emang patuh. Kan gitu. Artinya regulasi tersebut itu mengikatkan, kan memberikan kepastian secara hukum. Artinya siapapun boleh untuk berinvestasi di kota Tasikmalaya. Misalkan saya bukan persoalan, akhirnya tidak menolak dan tidak keberatan siapapun yang berinvestasi, tapi tolong dong hargailah bahwa kota Tasik itu ada regulasi, ada aturan, karena negara kita negara hukum. Nah, jadi negara hukum itu bukan berbicara masalah pidana, karena ada aturan. Daerah jelas otonom kan. Artinya ada aturan daerah yang namanya peraturan daerah. Ada Perwal Code, itu kan produk lokal kan, yang mengatur secara apa ya, menyesuaikan dengan daerah-daerah tertentu. Karena orang lokal yang memang tahu persis. Misalkan ya, tadi di kita ada Perda nih kaitan dengan pasar modern, kan gitu. Tapi kita tidak berdaya karena ada aturan yang lebih tinggi. Kan itu. Undang-undang Cipta Kerja yang mempermudah kaitan dengan proses perizinan dengan sistem OSS. Artinya bahwasanya pemerintahan daerah itu harus langsung merespon. Kan gitu kan? Artinya menyinkronisasikan dengan aturan-aturan yang lebih tinggi. Misalkan Perda ini sudah tidak bisa berlaku, tapi disinkronisasikan dengan aturan yang lebih tinggi gitu kan, menyesuaikan, ulah diantep. Yang pada akhirnya rakyat yang pada akhirnya ketika Perda ini dibiarkan, berarti pemerintahan daerah tidak berdaya. Kan seperti itu kan. Terus persoalannya di mana? Kultur dan kebutuhan. Makanya Perda itu mengatur sesuai dengan apa? Sosial, ekonomi, budaya di masyarakat, budaya di masyarakat. Akhirnya pusatkan ke apa? Misalkan contoh, ada sisi dampak positif, dampak negatif, dan pemerintah harus hadir di sana. Ya.
Kan itu, tapi bukan mendiskreditkan bahwa ada keberpihakan, tapi ada perlakuan yang adil. Misalkan di dalam perda ada kuota jumlah antara pasar waralaba dan pasar non waralaba. Kan gitu, kayak minimarket franchise, kan gitu. Kayak franchise lokal, kan gitu kan. Kayak pasar tradisional. Di sana ditentukan bahwa berapa untuk pasar lokal, kuotanya berapa. Pasar franchise, pasar franchise kayak minimarket yang sistem kerjasama. Kan gitu kan. Itu diatur berapa per kecamatan. Nah, itu disesuaikan dengan jumlah penduduk, kebutuhan di sana. Ya, Nah, intinya terus bukan ada batas kan antara pasar modern dengan pasar tradisional. Ya. Supaya apa? Ekonomi Supaya jalan. tidak ada persaingan. Iya. Ketika tidak diatur, yang pada prinsipnya pasar tradisional yang emang melekat dengan budaya Kita. kan itu. Karena emang di masyarakat kita kan konsumsi. Terus head on. Ya. Berbeda ketika masyarakat datang ke pasar tradisional, Ya. kayak rada gengsi kan, Iya. tinggal gitu, sudah kan gitu. Iya. Misalkan seperti gitu kan, aduh nggak ya suka pasar modern mah, non, kayak ASEAN, itu kan gitu kan. Oh, ini apa? Ini PR buat Indah sebetulnya. Nah, sebetulnya Nah. kita tidak menyalahkan salah satu, tapi tadi berbicara masalah pasar modern, karena perdanya emang tidak berdaya, karena ada undang-undang cipta kerja yang lebih tinggi kaitan dengan preset perizinan. Itu kan. Terus tadi kita flashback lagi kan, kita kembali tadi ke dalam persoalan yang ada di jalan lingkar Oke. itu. Kebetulan emang itu oleh waralaba, tapi yang kita persoalan bukan salah satu kan Waralabanya. siapapun yang investasi di sana. Silakan. Tapi proses Tapi proses mekanisme ini harus ditempuh ketika misalkan membangun, jelas peruntukannya untuk apa. kapitalis. Misalkan di sana mau menjadikan tempat usaha, oke. Tapi ada prosedural yang harus ditempuh. Misalkan seperti itu kan. Dan di sana bukan hanya waralaba. Yang dipakai bukan waralaba kan. Di sana ada kafe, tempat pencucian mobil, ada showroom, ada tukang bakso. Nah, persoalannya bukan waralaba saja. Tapi Semua. persoalan seluruh bangunan itu masalah. Oke. Kan itu kan? Oke. Karena urusannya dengan yang tadi ya. Oke. Ya, kalau Lahan toh yang emang dilindungi mau itu. dihentikan, Hentikan semua semua. aktivitas di sana itu harus dihentikan sekarang. Karena melanggar. Apa yang dilanggarnya? Tadi kata Pak Dewan juga, itu PBG yang jadi masalah. Nah, kenapa PBG tidak bisa ditempuh? Apa sih jadi persoalan? Apa menjadi persoalan? Berarti ada administrasi kelengkapan dokumen yang emang belum terpenuhi. Salah satunya apa? Itu LSD. Dugaannya seperti itu kan? Oke. Gitu kan? Menarik ini obrolan. Ini harus nama. Habis nama sebetulnya mah. Ya oke lah. Karena memang kita dibatasi oleh waktu. Terakhir, Siap. Pak Dewan, silakan mau himbauan atau apa terus Oke. maksudnya persoalan-persoalan yang kita bicarakan. Oke. Yang pertama tentu kita harus mensupport program Pak Presiden yang Ya. ada di Astacita Ya, Astacita. terkait masalah poin 2 itu swasembada pangan. Ini kebutuhan kita dan ini merupakan salah satu yang terpenting dalam kehidupan kita. Dasa gagah kumaha ogenan lamun teu makan nasi mah leuleus kan. Iya. Jadi itu yang paling penting. Dan salah satu wujud dari itu pemerintah Kota Tasikmalaya juga mendukung dengan salah satunya itu memastikan ada 1.300 lahan yang dilindungi untuk lahan pertanian berkelanjutan. Di samping juga itu kita juga bikin perda untuk perlindungan dan pemberdayaan para petani. Karena ketika ada lahannya, PR yang selanjutnya adalah petaninya ada enggak. Sekarang mungkin ada, regenerasinya ada enggak.
Gitu. Itu juga yang harus dipikirkan. Memang krisis ini. Iya, itu krisis juga di sana. Benar. Karena hampir rata-rata petani itu anaknya nggak berharap jadi petani juga, ya. Karena tadi jadi petani di kita itu, Gengsi. ya, seolah-olah emang Ada stigma gengsi. kaum termarginalkan dan secara kesejahteraan juga di bawah kesejahteraan, seperti itu. Terus kaitan dengan masalah cash yang tadi kita diskusikan, ada dua hal yang tentu harus kita bedakan. Yang pertama, kasusnya itu masalah PBG. Ya, PBG bangunan itu nggak ditempuh atau mungkin tidak bisa ditempuh karena tadi itu mungkin termasuk lahan sawah yang dilindungi, harus berproses ke kementerian. Terus kaitan terhadap aktivitas perdagangan di sana, itu Konsekuensinya harus ditutup dong. iya, karena itu lahannya Ya. itu ilegal kan, seperti itu. Dan tentu ini harus berdasarkan temuan atau juga bukti secara hukum. Setelah itu tentu Baru harus proses. ya proses hukum dan tentu harus ditegakkan sesuai dengan aturan hukum. Oke. Mungkin itu Oke. ya. Terima kasih. Maywak terakhir ada Ya, Pak. sebelum kita tutup. Tadi berbicara kaitan dengan lahan sawah yang dilindungi, kan itu jelas ada lahan yang sudah dilindungi. Tapi bagaimana caranya bahwa walaupun Kota Tasik hari ini di dalam visi misi tidak ada keberpihakan terhadap para petani dan buruh tani, itu dalam visi misi. Setiap siapapun wali kotanya dalam visi misinya di dalam RPJMD tidak ada satu kata yang berpihak terhadap petani, perdagangan dan Industri. Hilang ya kata petani ya. kan petani. Anu sih yang sehingga hari ini ada LP2 lahan sawah yang dilindungi itu sebagai kehendak untuk apa? Untuk menjaga bahwa Kota Tasikmalaya itu walaupun bukan kota produsen pertanian, Ya. tapi minimal ada lahan-lahan yang emang Minimal bisa untuk apa? Tadi berbicara swadaya sembarang pangan, berbicara masalah ketahanan pangan, karena kita menjadi sebuah apa? Kebutuhan. ya minimal ketahanan pangan Ya, untuk itu. keluarganya lah ya. Ya. Itu kan, itu yang pertama. Yang kedua, kita sering diskusi dengan beberapa teman-teman bahwasanya mungkin enggak kalau kita bisa mencetak lahan sawah baru, Menarik. lahan sawah baru. Oh, gimana nih yang ada tuh ayah oge GPA dialih fungsikan, kan gitu kan? Jadi kalau emang LP2B itu berapa persen lahan sawah, lahan basahnya kan? Ada lahan kering, kan gitu. Ada lahan yang emang tidak produktif, tapi masuk dalam LP2B. Itulah mungkin ya yang dijadikan. Ya, dan tadi dari 1.300 hektar itu kan berapa persen? Jadi masyarakat itu perlu tahu kan. Oke. Dan ini harus dipublikasi. Misalkan contoh gini kan, di setiap kelurahan itu jelas. Di setiap kelurahan itu harus dipampangkan kan, bahwa misalkan satu kecamatan, contoh Taman Sari ada berapa kelurahan? Kelurahan mana yang masuk LP2B? Di daerah mana? Etatnya di kampung mana? Blok sabaraha? Itu harus nah dipangpangkan, terpublikasi supaya apa? Supaya Menjaga. masyarakat tahu. Dan menjaga Nah itu, keabsahannya. tuh. Terus tadi yang kedua, Oke. berbicara masalah kaitan petani. Nah ini juga perlu juga diluruskan bahwa kata petani dan buruh tani, Ya. kebanyakan yang emang tadi di garis kemiskinan itu buruh tani kan. Buruh. Regenerasi itu bukan petani tapi buruh tani, Oke. dan itu harus mendapatkan pelindungan.
buruh tani kan berbeda. Beda, Jadi beda. harus dibedakan antara petani Oke. dan buruh tani. Karena yang pelaku kan, betul-betul pelaku di lapangan penggarap itu mereka tidak punya lahan kan, mereka hanya buruh tani. Betul loh tadi Kak Ilna, mereka itu saya lagi memikirkan bagaimana caranya mereka itu harus berdaya. Berbeda ketika buruh bangunan, kan gitu kan. Berbeda ketika buruh pabrik, berbeda ketika pekerja toko. Kalau buruh tani itu tidak ada standarisasi, Bener, tidak ada jaminan kan, bener. jaminan sosial itu tidak ada. Nah, mana nama BPJS? Kan mau kan. Ini PR. Artinya kita yang emang sebagai warga kota Tasikmalaya, kebetulan kan, saya juga sering kan, ya artinya ngobrol-ngobrol lah dengan beberapa buruh tani, dengan beberapa petani dan kelompok tani juga. Gapoktan ya. Apa sih persoalannya? Ya itu banyak sih Ragam lah. persoalan kan, beraneka ragam. Salah satunya memang tadi berbicara masalah dengan kebutuhan, kan gitu. Karena mereka itu kan lalu kurang petani, kurang wadahan. Sehingga banyak orang berpikir bahwa dari bertani itu tidak menghasilkan dan tidak menjanjikan. Nah, karena ini harus hadir juga pemerintah. Bagaimana caranya? Ada ketertarikan yang tadi berbicara generasi kan. Ada generasi, ada ketertarikan dari kaula muda, kalangan muda yang memang ayolah, dah ari tani mah teu hina. Betul. Kan gitu. Minimal aku Justru itu membumi. ya itu. Nah, walaupun Karena sudah ada Ya, ada walaupun- ininya, ada catatannya bahwa tani itu orang yang walaupun secara konvensional Ya. kan tapi lah akhirnya mas kayak sistem modernisasi dengan siap, siap, siap. namanya di Jepang wae, di Vietnam wae, Ya. bisa melakukan jalur sunan. Ya, presiden Banyak KAI orang gitu membuka ya. lahan itu bisa melak. Ya, benar. Kan gitu kan. Oke, poinnya sudah ketahuan. Baik, ketika pemerintah atau penguasa berselingkuh dengan pengusaha, maka tunggulah kehancuran. Kesimpulannya begitu kan ya? Dan saatnya di channel Pikirkan Rakyat, rakyat bicara, rakyat bisa berpikir merdeka, dan kita pikirkan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.